Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini memulai seluruh aktivitas kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami semua. Memulai aktivitas hari ini kami mau duduk diam merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami yang akan menuntun kami menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya membaca satu ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, tentu menjadi satu sukacita tersendiri bagi seseorang ketika diizinkan Tuhan mengalami sebuah penglihatan. Dan Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan yang menakjubkan, di mana dia menyaksikan keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Digambarkan di sana ada 24 tua-tua. Mereka tersungkur, mereka menyembah, bahkan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta Allah. Serta mereka mengagungkan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seseorang ketika mendapatkan sebuah mahkota adalah lambang sebuah pencapaian. Ketika seorang raja memiliki mahkota, itu adalah lambang kekuasaan, lambang otoritas. Tetapi di sini kita melihat bahwa ke-24 tua-tua ini gambaran dari ciptaan Tuhan, apakah itu manusia atau malaikat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mereka melemparkan mahkota itu di hadapan tahta Allah. Ini menjadi satu gambaran bahwa mereka mengakui Tuhan adalah satu-satunya pusat penyembahan mereka. Mereka juga menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang patut menerima pujian, hormat, dan kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada sebuah pertanyaan, siapa yang menjadi pusat penyembahan saudara dan saya? Ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah pusat penyembahan kita, maka hendaklah kita juga boleh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Kita sungguh menyadari bahwa apapun keberhasilan yang kita sedang raih dan akan raih, semuanya berasal dari Tuhan. Dan akhirnya kita juga boleh berkata, segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi Tuhan. Saudaraku, biarlah hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita, tanggung jawab kita, dimanapun Tuhan mempercayakan. Biarlah kita boleh mengingat kembali bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan, dan kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita menjalani sepanjang hari ini, baik tanggung jawab di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita rindu bahwa kita sungguh-sungguh kedapatan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih
untuk setiap berkat-berkat Tuhan, setiap pencapaian yang boleh kami dapatkan. Kami bersyukur Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Semua yang boleh kami rasakan, kami alami sampai saat ini. Kami tahu semuanya yang baik berasal dari Tuhan. Dan biarlah melalui bagian firman Tuhan ini juga membawa kami menundukkan hati kami dan seluruh hidup kami di bawah otoritas Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami mempermuliakan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.